Inilah jaringan radio Mega Suara. Bogor, Serang, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Radio Kota Perak, Yogyakarta, MGS TV, Radio Mega Suara, Radio Network, Mega Suara. Kita kembali di Info Gunadarma. Anda masih mendengarkan Info Gunadarma, tentunya bersama Universitas Gunadarma yang disiarkan secara serentak di 7 stasiun Radio Mega Suara Network dan juga Radio Kota Perak, Yogyakarta. Dan narasumber kita masih bersama Profesor Dr. Budi Hermana dari Badan Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Tadi kita sedang membahas, tema kita hari ini adalah peran Universitas Gunadarma terhadap fenomena COVID-19. Dan ini Prof. Budi juga membawa beberapa sampel. Ada di tangan saya ini ada hand sanitizer, kemudian juga disinfektan, kemudian tadi juga ada sabunnya ya Pak ya. Ya. Ini adalah kalau lihat ininya adalah bacaannya adalah diproduksi oleh Laboratorium Farmasi Universitas Gunadarma standar WHO. Jadi nggak sembarangan dong ya Pak? Iya. Ada standarnya ya Pak? Walaupun itu untuk internal ya, ini kan kondisi darurat ya. Jadi artinya kan itu tidak untuk diperjualbelikan untuk kebutuhan sendiri, tapi tetap harus mengacu kepada instansi yang berwenang gitu. Oke. Kembali tadi tentang sistem pembelajaran Pak, karena Mas Nadiem ini mengeluarkan, Mas Menteri mengeluarkan selama, boleh dikatakan selama 14 hari bahkan lebih tentang pembelajaran jarak jauh ya Pak. Ini berlakukan dari mulai SD, SMP, SMA sampai dengan yang kuliah. Nah, bagaimana dengan Universitas Gunadarma tentang operasional selama 14 hari karena kegiatan yang boleh dikatakan yang pembelajaran jarak jauh ini Pak? Baik, jadi terkait dengan surat edaran Mendikbud ini memang ada dua hal sebenarnya yang disebutkan untuk substansi surat edaran. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua adalah bekerja dari rumah gitu ya. Itu yang keduanya ya. Tapi itu dalam satu surat edaran. Nah, untuk yang pertama ini sebenarnya Gunadarma ya tadi sempat kita diskusikan bahwa Gunadarma kan yang sudah lama, mungkin lebih dari 10 tahun itu mempunyai fasilitas e-learning yang disebut dengan virtual class. Dan ini jadi artinya sudah biasa menggunakan itu, tetapi memang sebelum kejadian saat ini penerapan virtual class itu adalah semacam suplemen ya, semacam pelengkap pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi artinya ketika 14 pertemuan dalam satu semester saya mengajar, tiba-tiba minggu depan ada tugas lain yang tak bisa digantikan ataupun memang skala prioritas, kan akhirnya kan saya nggak bisa mengajar. Tapi bukan berarti pembelajarannya kan tidak berjalan, sehingga saya biasanya menggunakan virtual class, sehingga saya nanti siapkan materinya, mahasiswa juga akhirnya tetap, walaupun saya tidak ada, mereka tetap di minggu tersebut sesuai dengan rencana pembelajaran semester tetap melakukan proses belajar mengajar. Jadi artinya Gunadarma sebenarnya sudah punya infrastruktur dan kesiapan yang alhamdulillah relatif memadai kan itu. Sehingga ketika ada surat edaran Mendikbud ini ya akhirnya virtual class itu betul-betul menjadi satu metode pembelajaran di luar kelas yang menjadi prioritas full gitu kan. Sehingga mahasiswa itu memang per hari ini sampai tanggal 18 April sampai nanti kita lihat tinjau ulang sesuai dengan situasi, mereka itu belajar di rumah gitu. Dan dosen pun sebenarnya dalam konteks pencegahan penyebaran dan juga mengacu ke surat edaran tersebut kan sebenarnya mengisi konten dari virtual class itu bisa dari rumah juga kan gitu. Atau bisa aja dilengkapi dengan metode lain. Kalau dalam virtual class kan ada istilah asinkron, jadi saya buat dan mahasiswa lihat tanpa harus ketemu secara virtual dari saat yang sama. Walaupun saya di rumah, mahasiswa di rumah kan sebenarnya kan bisa bareng-bareng masuk gitu ya. Itu kan dimasuk, kalau tidak seperti itu kan metode asinkron. Tapi kalau sinkron pun memungkinkan dengan fasilitas pendukung lain dengan video conference dan sebagainya. Kalau yang virtual class yang e-learning itu ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa gitu. Sebenarnya fitur dari virtual class itu tadi ya selain asinkron itu memungkinkan juga kan sinkron. Jadi artinya saya pun bisa membuat semacam online discussion. Oh, bisa. Jadi sudah ada materi, setelah itu diskusi, saya buat topik
untuk didiskusikan. Nanti mahasiswa pun masuk dan akan tercatat siapa saja ngasih respon. Saya pun mungkin nanti bisa mengarahkan diskusi dan semuanya itu yang dimaksud dengan online discussion. Bahkan kalau memungkinkan untuk mengukur tingkat pemahaman, walaupun saya tidak ketemu di kelas, kan mereka tetap belajar. Bisa aja online quiz, jadi semacam multiple choice ataupun tugas-tugas. Jadi sebenarnya secara teknis itu kan hal yang biasa gitu deh. Tetapi karena ini kondisi sekarang, akhirnya itu menjadi model pembelajaran jarak jauh yang memang kebetulan fasilitas virtual class kan dikelola oleh Gunadarma. Tetapi ya Gunadarma pun mengantisipasi juga bisa dilengkapi dengan fasilitas lain dengan yang ada di eksternal, tapi setidak-tidaknya itu melengkapi ya. Sehingga kebijakan virtual class itu dengan 40.000 mahasiswa dengan 1.520 dosen per hari ini sudah full gitu. Jadi kalau di kampus sepi itu ya konsekuensi logis ya, karena kan dalam upaya untuk menghindari kerumunan, tetapi bukan berarti liburan. Jadi mungkin kita sampaikan juga bahwa ini adalah tetap belajar, tetapi dengan fasilitas teknologi yang memungkinkan kita tidak harus ketemu secara fisik di kampus. Berarti kegiatan-kegiatan di Universitas Gunadarma seperti ada yang namanya seminar, kemudian ada workshop, kemudian termasuk yang terdekat tanggal 24 apa itu wisuda, itu sudah dinonaktifkan, di reschedule atau seperti apa nih? Sebenarnya kan berlapis ya, yang salah satu keputusan yang sudah diambil oleh institusi adalah membatalkan menunda wisuda sampai libur bersama Idul Fitri ya. Jadi artinya bukan dibatalkan ataupun ditiadakan, tetapi ditunda melihat situasi, karena wisuda itu kan Gunadarma itu kan bisa sampai ribuan berkumpul ya. Dan biasanya 3 sip apa 2 sip. Itu kan bisa duduknya agak berdekatan, kemudian orang tua yang di atas juga berdekatan. Itu kan dari sisi tadi yang mengenai social distancing itu kan jadi tidak sesuai lah dengan yang sebenarnya justru kita prioritaskan harus seperti itu, menjaga jarak. Jadi artinya justru itu yang pertama kali diputuskan bahwa untuk ditunda. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain sebagian besar untuk akademik itu memang ditunda. Tetapi ada sekali lagi kan tak terhindarkan tadi ya, tak terhindarkan. Kita minimalisir. Kalau tak terhindarkan itu adalah dengan mengurangi jumlah yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan diterapkan protokol kesehatan. Tadi kan ada tenaga medis, ada hand sanitizer, ada pengecekan suhu dengan infrared maupun termometer gun gitu kan. Dan diharapkan nanti juga pengaturan tempat duduk dan sebagainya pun diatur sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Gunadarma. Jadi kadang-kadang memang ada yang tak terhindarkan, tapi sebagian besar ditunda. Bahkan untuk perkuliahan tuh 100% udah ditunda. Praktikum pun sebagian sudah ditunda. Tapi bukan berarti Gunadarma tutup kan gitu ya, dalam tidak memberikan layanan gitu lah. Nah itu tadi, sehingga kan perlu ada beberapa layanan yang tetap dilanjutkan, tapi sekali lagi melihat situasi dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, seperti tadi Prof Budi katakan bahwasannya pelayanannya tidak tutup dong ya. Nah sekarang kan lagi musim pendaftaran mahasiswa baru. Walaupun belum beres, mereka ini sudah keluarga ini sudah diskusi nih Prof, antara bapaknya, ibunya, bahkan ibu pembantu juga ikut campur nih untuk menentukan masa depan anaknya, juragannya. Apakah pelayanan untuk pendaftaran mahasiswa baru secara langsung masih bisa dilakukan atau hanya melalui pendaftaran online? Nah, memang pertama surat edaran Mendikbud pun juga ada terminologi baru ya, bukan terminologi baru ya, yang disebutkan secara eksplisit bekerja dari rumah, itu satu ya. Kemudian juga kalau belajar juga dari rumah gitu. Nah, Gunadarma pun sebagai instansi pendidikan yang tentunya harus menjamin keberlanjutan layanan dan akses pendidikan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya, tentunya tetap menjaga beberapa layanan secara selektif dan terbatas tetap berjalan. Namun di satu sisi kita juga harus mengantisipasi potensi penyebaran virus tadi kan. Nah, sehingga Gunadarma salah satu tindak lanjut dari surat edaran rektor itu adalah untuk penerimaan mahasiswa baru itu tetap berjalan, tetapi diutamakan melalui sistem online yang menghilangkan keharusan untuk calon mahasiswa ataupun orang tua itu datang secara langsung ke kampus. Jadi dalam konteks di sini kita coba bahwa
walaupun tidak ke Gunadarma, dari yang luar daerah, luar pulau, dan sekarang mudah-mudahan lagi berkumpul sama keluarga dalam rangka tadi ya social distancing tadi, mungkin ada kebingungan bagaimana kalau anak saya kelas 3, ini gimana nih saya liburan. Nah, itu sebenarnya Gunadarma memberikan kemudahan, dan itu semuanya bisa dilihat di pendaftaran.gunadarma.ac.id, sehingga yang dulu ada istilah reguler ataupun apa yang ke kantor pendaftaran ya artinya kita akan melalui sistem online dengan beberapa kemudahan tadi, misalnya input nilai raport atau nanti mungkin ujian nasional ataupun UTBK, sehingga mereka menyelesaikan proses itu sehingga tanpa datang ke kampus pun bisa menjadi terdaftar sebagai calon mahasiswa baru. Tentunya dengan ada beberapa penundaan, misalnya tes kesehatannya gimana ya nanti aja lah sampai situasi membaik. Jadi tapi secara resmi sudah menjadi terdaftar menjadi mahasiswa gitu kan. Sehingga untuk hal-hal yang sifatnya fisik kita hindari. Nah, ini mudah-mudahan dengan kebijakan baru untuk sistem penerimaan baru itu memberikan kemudahan. Kita boleh khawatir, kita boleh juga tetap waspada gitu kan dalam kondisi yang memang menjadi keprihatinan bersama kita. Tetapi di satu sisi tadi seperti disebutkan bahwa masa depan kan tetap kita pikirkan. Ya, betul. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar pemikiran Gunadarma kenapa menyesuaikan sistem penerimaan itu juga didorong online, sehingga nanti tanpa harus ke kampus pun mereka bisa menjadi mahasiswa Gunadarma. Dan ini ada di pendaftaran online ini ada artinya calon mahasiswa atau orang tuanya bisa konsultasi secara online juga. Iya. Pasti. Jadi kita tuh setiap unit itu ada yang namanya help desk ya. Help desk. Nah, ini konteksnya customer service help desk online lebih tepatnya. Jadi artinya ini juga akhirnya sesuai dengan tadi yang surat edaran Pak Menteri yang bekerja dari rumah gitu ya. Jadi walaupun mahasiswa mungkin bertanya di sistem pendampingan itu kan ada online chat ya, atau nanti yang tadi dengan pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh kan karena dosen dan mahasiswanya juga tidak di kampus, mungkin ada hal-hal teknis yang ingin ditanyakan. Kita pun siapin help desk online dan atau online chat dan kita siapkan timnya. Nah, maksudnya juga artinya dari sisi pengelolaan sepertinya mungkin kerumunan agak berkurang atau bahkan sepi di kampus, tetapi layanan dengan sistem help desk online ataupun online chat itu dengan dosen ataupun staf yang ditugaskan tetap bisa melaksanakannya kan dari rumah. Nah, ini yang dimaksud dengan bekerja dari rumah itu artinya bisa juga dalam artian pelayanan tetap jalan gitu. Tapi modelnya atau metodenya yang berubah. Dan Gunadarma pun berarti tidak ada orang untuk pejabat ataupun personalianya ya. Karena secara terbatas dan selektif Gunadarma pun tetap menugaskan, tapi tetap mengacu ke surat edaran tadi ya, bisa menghindari transportasi publik, sebaiknya kendaraan pribadi dan seterusnya ataupun ada antar jemput. Jadi intinya bahwa layanan-layanan itu tetap jalan, tetapi memang model layanan itu kita alihkan, diprioritaskan dengan online ataupun daring ya. Oke, dan ini saya juga lagi buka ini Pak, buka pendaftaran online Universitas Gunadarma. Ini di pendaftaran.gunadarma.ac.id 2020. Dan ternyata ini ya Pak ya, yang online chat itu ya. Iya. Nah, di ada sini kan? Ada betul. Jadi untuk di sini ada prosedur pendaftaran online mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Ini ada jalur-jalurnya, proses pendaftaran mahasiswa baru jalur online. Langkah 1 ini calon mahasiswa, kemudian register ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh nih. Kebetulan ini we are here di sebelah kiri ya Pak ya. Ini ada untuk konsultasi, misalnya bingung mau pilih program akademik apa dan lain sebagainya. Kalau dicermati aja kan di situ nggak ada yang datang ke kampus ya. Iya, karena jalur penerimaan mahasiswa jalur online. Diseleksi dengan mengisikan nilai raport sebesar 4 dan 5 dan mengunggah file report. Itu kan bisa dari rumah, dari kampung. Tidak ada istilah harus ke loket pendaftaran yang
tahun lalu itu diberlakukannya. Nah ini salah satunya dari sisi sistem pun kami sudah melakukan modifikasi. Jadi artinya mahasiswa ataupun calon mahasiswa ataupun orang tua itu setidaknya melalui pendaftaran gunadarma.ac.id itu bisa tetap memikirkan masa depan anak-anaknya, ya kan, keluarganya, sehingga tanpa khawatir harus ke kampus gitu, karena memang situasi saat ini seperti itu. Dan ini agak berbeda dengan penampilan sebelumnya. Minggu lalu ya. Minggu lalu masih ada yang reguler yang harus ke sekarang kan udah full online. Betul. Nah itu salah satu penyesuaian Gunadarma dalam rangka menyikapi situasi saat ini. Saya setuju dengan jargonnya Universitas Gunadarma, karena Universitas Gunadarma itu adalah ICT base, dan ternyata ICT base dari Gunadarma itu sudah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu ya Pak. Tahun 89 ya. 89 90 sudah muncul yang namanya ICT base. Dan ternyata sekarang memang sudah berlaku, kayak belanja sekarang online Pak. Kemudian naik motor online, makan pun online. Itu baru terpikirkan sekarang. Padahal Gunadarma sudah melakukannya beberapa tahun yang lalu. Nah, hubungannya dengan program akademik yang dikatakan bahwasannya Gunadarma itu adalah ICT base, maksudnya seperti apa hubungannya dengan program akademik ini Pak? Ini kan historis juga ya. Di satu sisi memang Gunadarma diawali dengan sekolah yang memang basisnya ilmu komputer ya. Itu jadi dari ada historis, tapi di satu sisi juga perkembangan saat ini yang memungkinkan yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0 pun kan didorong oleh perkembangan IT yang luar biasa kan gitu ya. Jadi akhirnya selain historis juga perkembangan saat ini ya memungkinkan akhirnya program pendidikan di Gunadarma pun memang basisnya IT. Apalagi lagi-lagi dengan adanya kebijakan baru dari Pak Mendikbud tentang kampus merdeka ya, itu kan sering ya ada yang dimaksudkan kampus merdeka bahwa mahasiswa bisa belajar di prodi lain, bisa di luar kampus. Itu kan bisa dilakukan kalau memang infrastruktur IT-nya kan harus kuat gitu ya. Jadi artinya memang itu sudah menjadi salah satu kekhususan dari Gunadarma tentang 42 program studi dari mulai D3 sampai S3 itu ya semuanya kayak tadi seperti pembelajaran kan bisa memungkinkan jarak jauh itu kita siap. Kan itu ya. Kemudian setiap program studi ada mata kuliah yang terkait dengan penerapan IT, itu kan belajar di luar prodi, itu kita peraturan terbaru sudah siap kan itu ya. Betul. Dan mungkin juga kita punya teknopark ataupun beberapa sarana lain yang memungkinkan pembelajaran di luar kelas, di luar perguruan tinggi, dan dengan beberapa mitra pun kita insya Allah siap. Walaupun peraturan baru tentang standar nasional perguruan tinggi yang mengatur itu, kalau yang di masyarakat tahu ya sebutnya kan kampus merdeka, tetapi dalam peraturan itu sebenarnya ada penyesuaian bahwa kegiatan belajar mahasiswa kan tidak harus di prodi tersebut, tidak harus di dalam kampus, itu bisa juga di luar. Nah, hikmahnya ya dengan walaupun di satu sisi kita tidak menginginkan kondisi yang sekarang ya, itu membuatkan semua perguruan tinggi kan melakukan inovasi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang setidaknya menjadi sebuah pembelajaran yang bisa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat gitu. Dan itu yang hikmah, salah satu hikmahnya, walaupun tetap kita berharap semoga cepat berlalu. Amin. Untuk yang virus ini. Betul. Karena sangat mengganggu sekali Pak ya. Mengganggu dompet maksudnya. Oke Prof, nanti kita lanjut kembali bincang-bincang kita di kesempatan hari ini yang masih tetap setia. Ini ada teman-teman salam juga buat Profesor Budi dari Mega Suara Serang. Ini bosnya Mega Suara Serang. Kemudian juga ada bosnya Mega Suara Serang itu Mas Ipan. Kemudian ada dari Yogyakarta, Kota Perak ada Mas Olan. Salam buat Profesor Budi katanya. Ini asli Pak. Kembali, dan juga protokol kan juga kita harus membuat gaya salaman yang tetap memperhatikan social distancing gitu ya. Gimana caranya Pak? Banyak lah variasi ya. Ada yang kalau dari Gunadarma nggak ada yang khusus gitu kan. Ada kedatangan kan di atas ini, kemudian dengan gestur yang respect sama orang lain, atau ada yang menyilangkan sini. Sebenarnya intinya bukan masalah bagaimana cara bersalaman tanpa menyentuh secara fisik ya. Tapi sebenarnya kan kita saling respect, saling membantu gitu kan, dengan gestur tubuh ataupun dengan raut muka yang
membuat kita terus bisa saling membantu kan begitu ya. Iya, betul. Ya memang karena harus seperti itu anjurannya baik dari WHO dari apa salaman secara fisik untuk sementara dihindari. Tapi ya mudah-mudahan dengan tanpa bersentuhan secara fisik pun tetap kita bisa berinteraksi sebagai anggota masyarakat. Iya, betul. Bukan berarti menjaga jarak emosi, menjaga teamwork atau tidak ada kekeluargaan, itu tidak gitu kan. Itu kan hanya dalam rangka mencegah saja karena corona itu kan bisa, itu yang dimaksud droplet itu kan dari sini kalau di tangan, kemudian kita tidak cuci tangan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita akhirnya nggak akrab gitu kan, nggak enjoy untuk ngobrol, tidak bisa bekerja sama, bukan itu sebenarnya intinya. Oke, baik. Prof, nanti kita lanjut, kita break dulu. Dan teman-teman yang ada di 7 kota, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut bersama Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali. Inilah jaringan radio Mega Suara. Bogor, Serang, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Radio Kota Perak Yogyakarta, MGS TV, Radio Mega Suara, Radio Network, Mega Suara.